Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Ya, baik. Pertanyaan yang gampang ya di awal ya adalah saya sudah memuat materi mengenai distribusi Poisson ya di website encyclopedia.com. Nah, apa nama judul artikelnya mengenai distribusi Poisson? Apa nama judul artikelnya? Judulnya meramalkan terjadinya kecelakaan, Pak. Ya, siapa yang jawab? Salsa, Pak. Oke, ya. Alsabila. Oke. Pas skor 1. Oke. Berikutnya, artikel mengenai distribusi binomial. Apa judulnya? Judulnya Jangan Tertipu Iklan Obat, Pak. Siapa yang jawab? Helvinia. Helvinia, betul. Ya, Helvinia mendapat skor 1. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah ketika kita bicara mengenai distribusi binomial, ya, maka yang dipermasalahkan adalah banyaknya keberhasilan di dalam suatu proses apa namanya? Proses Bernoulli, Pak. Ya, siapa yang jawab? Azahra. Oke, Azahra. Azahra mendapat skor 2. Oke.
Ada berapa buah syarat proses Bernoulli? Ada 4, Pak. Ya, siapa jawab? Azahra. Oke. Adalah mendapat skor 2. Oke, ya. Nah, sekarang coba kita lihat sebuah soal ya yang berkenaan dengan distribusi binomial. Nah, coba lihat soal nomor 1 ya. Saya ganti ini bukan 95% tapi 80%. Ya. Nah, jadi ini ya saya terjemahkan ya. Jadi US Postal Service ini melaporkan bahwa 80% ya dari first class mail-nya di dalam kota yang sama itu dikirimkan dalam 2 hari. Ya. Jadi artinya surat yang dikirimkan itu tiba dalam 2 hari. Ya. Nah, kemudian 6 buah surat ya secara acak dikirimkan ke tempat yang berbeda-beda. Ya. Nah, yang pertama, berapakah peluangnya? Ya. Semua surat itu ya ada 6 buah ya tiba di dalam waktu 2 hari. Nah, coba kalian perhatikan soalnya baik-baik ya. Nah, nih. Ya. Jadi 80% ya, 80% dari surat-surat yang dikirimkan pada kota yang sama ya, itu 2 hari tiba di tujuan ya. Nah, kemudian ada 6 surat secara acak ya dikirimkan ke 6 tempat yang berbeda ya. Berapakah peluangnya? Semua surat itu tiba dalam waktu 2 hari. Ya. Nah, kalau kita lihat soal ini, nah, saya copy paste dulu ke lembar yang lain. Ya, kalau kita soal yang ini, silakan siapa di antara kalian yang bisa menjawab n-nya berapa, p-nya berapa, dan x-nya berapa untuk bagian A. Untuk bagian A. Ya, siapa yang bisa menjawab n, p, dan x? Berapa n, berapa p, berapa x? Ayo, ini gampang sekali, nggak perlu dihitung-hitung. N berapa, P berapa, X berapa? Kelamaan. Ya. Surat yang dikirimkan ada 6 kan? Nah, peluangnya setiap surat itu tiba tepat waktu ya dalam waktu 2 hari ya itu 80%. Ya. Untuk yang A itu X-nya itu 6. Ya. Jadi kita anggapnya kalau tiba ya jika kalau surat tiba tepat waktu itu dalam 2 hari ya, kita anggapnya ini berhasil. Ya. Nah, di sini peluang keberhasilannya berapa? 0,8 itu peluang keberhasilannya. Ya.
Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besarnya peluang. Ya. Semua surat itu tiba tepat waktu. Masukkan ke dalam rumus distribusi binomial. N kombinasi X, ya berarti 6 kombinasi 6. Ya, dikali apa? Dikali P pangkat X. Ya, P-nya 0,8. Ini 6. Dikali lagi. 1 min P. Ya, jadi 1 min 0,8. Pangkat N min X. 6 dikurangi 6. Nah, ini berapa nih? Ya. Kita bisa gunakan Excel untuk menghitung itu. Ya. Itu apa? Binom disk. Ya. Banyaknya keberhasilan 6, titik koma. Banyaknya perulangan 6, titik koma. Peluang keberhasilan 0,8, titik koma. Kumulatif 0. Nah, ini jawabannya. Jadi, ya, besarnya peluang, ya, keseluruhan surat itu tiba dalam 2 hari adalah 26,21%. Ya. Nah, menurut kalian, kalau dilihat dari angka ini, 26,21% ini termasuk besar atau termasuk kecil kira-kiranya nih? Apakah semua surat itu tiba dalam waktu 2 hari? Ya, itu kemungkinan besar atau kemungkinan kecil? Kemungkinan kecil, Pak. Kemungkinan kecil, ya, 26,21%. Ya, nah, karena kita lihat di sini bahwa peluangnya tiba tepat waktu itu, ya, peluang surat tiba tepat waktu itu 80%. Ya, ini tidak sampai 100%. Ya, berarti bisa kita simpulkan bahwa tidak ada jaminan bahwa surat itu tiba dalam waktu 2 hari. Ya, tidak ada jaminan surat itu tiba dalam waktu 2 hari. Ya. Nah, tapi 80% di antara surat-surat, ya, itu tiba dalam waktu 2 hari. Ya. Nah, tapi ini kan suratnya ada 6. Nah, di antara 6 surat ini, ya, nasibnya bisa berbeda-beda. Ya. Mungkin surat yang pertama tepat waktu, surat yang kedua mungkin terlambat, ya, surat ketiga mungkin terlambat, ya, dan seterusnya. Ya, banyak kemungkinan, ya. Nah, tapi peluangnya semua surat tepat waktu itu kecil, ya. Hanya 26,21%, ya. Nah, siapa yang sudah punya jawaban bagian B? Bagian B berapa? NPX-nya berapa? X-nya berapa? Di bagian B. Untuk bagian B, X-nya berapa? 5, Pak. 5, ya. Nah, ya. Berarti peluangnya kira-kira akan lebih besar atau lebih kecil? Ada yang sudah punya jawabannya nih? Apakah ada yang sudah punya jawaban untuk soal yang bagian B?
Apakah ada yang sudah punya jawaban bagian B? Kalau di Excel nulisnya gimana? Binom this. Ya. Nah, ini banyak keberhasilan 5, titik koma. Banyaknya perulangan 6, titik koma. Peluang keberhasilan 0,8, titik koma. Kode terakhir 0. Ya. Ini. Kode Excel ini yang diketik. Ya. Ini. Nah, muncul kan 0,3932. Ya. Jadi besarnya peluang 5 buah surat. Besarnya peluang 5 buah surat, 5 pucuk surat, tiba dalam waktu 2 hari adalah 39,32%. Ya. Jadi lebih besar peluang 5 surat yang tepat waktu daripada semua surat tepat waktu. Ya. Ini 39,32%. Ini 26,21%. Ternyata lebih besar peluang yang 5 pucuk surat tepat waktu daripada yang semua. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa ini soal satunya? Kita soal 2. Nah, soal kedua, seperti soal pertama, ya, berapa peluang ya, kurang dari 4 pucuk surat tiba tepat waktu. Ya. Kasusnya sama, hanya saja pertanyaan yang lain. Ya. Berapakah peluangnya kurang dari 4 pucuk surat tiba tepat waktu? Ya. Nah, ini N-nya berapa? P-nya berapa? N-nya 6. Siapa yang jawab? Lailatul, Pak. Lailatul. Coba N-nya berapa? N-nya 6. N-nya 6. Tuh. Terus P-nya 80% atau 0,8. Ya, betul. Nah, yang ditanyakan adalah peluang ya banyaknya surat yang tiba tepat waktu kurang dari berapa? Dua Kurang dari 4. Ya. 2 hari, Pak. Apa? Lailatul coba jelas. Iya, 4. Ya, berarti kalau begitu ini menghitung penjumlahan B0 sama B1 sampai B berapa? Lailatul. Sampai B berapa? B4, Pak. Sampai B berapa? B4, Pak. Salah, sampai B3. Ini kan kurang dari 4. Ya, ini kan kurang dari 4. Oh iya, ya. Pak, ya. Jadi 4 nggak termasuk. Ya. Oke, Lailatul dapat skor 2. Ya. Lanjut lagi. Ya. Nah, sekarang B0 ya. B0 ya kita bisa copy paste di sini ya.
Nah, kalau B0 berarti X-nya 0. Ya. X-nya 0. Ini 0. Ini 0. Ya. Tambah B1. Ya. Nah, berarti ini 1. 1. 1. Ya. Dan seterusnya. Seterusnya. Hingga yang terakhir. Hingga yang terakhir adalah B3 ya. B3. Nah, ini berarti 3 di sini. 3. Nah. Oke, kita hitung ya. Kita hitung. Nah, caranya bagaimana? Ya. Gunakan Excel di sini. Ya, kita jabarkan coba nilai X-nya ya. Nilai X-nya itu kan dari 0, 1, 2 sampai 3 kan? Ya B0 sampai B3 tadi kan? Nah, ini. Ya, Pak. Nah, ini sama dengan binom dis. Ya. Banyak keberhasilan. Ini titik koma. Banyaknya perulangan 6. Dan titik koma. Peluang keberhasilan 0,8. Titik koma. Kode belakang 0. Nah, ini. Kemudian di apa? Jumlah B0 sampai dengan B3. Nih. Ya. Jawabannya. Nah. 0,0989. Nah, kira-kira ya. Nah, jadi besarnya peluang ya, kurang dari 4 surat tiba tepat waktu adalah 9,89%. Ya. Nah, tadi kita menggunakan tabel kan untuk kerjaannya. Ya, tadi kita gunakan tabel ini, ya, kita buat satu-satu, kemudian dijumlah, ya. Nah, ada caranya lebih cepat. Gimana caranya? Ya, caranya adalah supaya lebih cepat, ya, nggak usah pakai tabel lagi. Itu binom dis. Nah, nilai X terbesarnya berapa? 3, ya. Nilai X yang paling besarnya 3 kan. Nah, banyaknya perulangan 6. Peluang keberhasilan 0,8. Nah, kode terakhirnya diganti. Biasanya kan 0. Ya, diganti 1. Tapi kita menjumlahkan dari X terkecil sampai nilai X terbesar yang ditentukan. 3. Ya. Nah, jadi langsung dapat jawabannya nih. Ya. Dapat jawabannya nih. Nggak usah buat tabel lagi. Ya, jadi bisa lebih cepat. Ya. Itu caranya. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan tidak nih? Jadi ini kalau di Excel ya bisa pakai binom dis 3,6,0,8,1 terakhirnya. Kita menggunakan ya, kodenya begitu. Ya. Oke. Sekarang soal ketiga. Nah, soal ketiga ini saya harapkan kalian mengerjakan ya. Soal ketiga ini saya harapkan kalian mengerjakan. Soalnya mirip dengan yang ini ya. Soalnya mirip dengan yang ini. Berarti soal nomor 3 ya. Ya.
besarnya peluang seseorang penderita COVID-19 dapat bertahan, ya, adalah misalnya 30,2%, atau janganlah 23%, ya. Nah, di antara 40 orang, ya, di antara 40 orang dengan ciri-ciri yang sama, dengan begini, di antara 40 orang penderita COVID-19, ya, berapa persen atau berapa peluangnya, ya, kurang dari 8 orang dapat bertahan. Nah, coba ini silakan kalian yang mengerjakan, ya. Berapa peluangnya kurang dari 8 orang dapat bertahan? Yang mau mencoba jawab, sebutkan dulu namanya. Ayo, belum ada yang bisa?
Kalian mengerjakannya tidak menggunakan Excel gitu? Kok seperti lama? Coba nilai X paling besarnya berapa? Nilai X paling besarnya berapa? 4, Ya, 7, Pak. 7. Ya. Banyak perulangan 40. Ulang keberhasilan 0,23. Kode terakhirnya 1. Tuh, cuma gitu aja. Ya, nggak sampai setengah menit. Ya, 0,2686. Nah, yang saya bingung, yang membuat kalian lama mengerjakan apa? Tuh, cuma gitu aja. Peluang X kurang dari 8. Ya. B0 ditambah B1 ditambah B2. Kasusnya enggak, B7. Mendekati sekian. Coba kesulitannya apa? Yang jadi kesulitan apa? Pas waktu menghitung di Excel-nya itu, Pak. Menghitung Nggak apanya? ini. Di waktu di Excel-nya, Ya, ya gimana? Di Excel-nya kenapa? itu nggak bisa, Pak, gitu. Kayaknya Ah, salah masa? ininya di rumus. Coba. Saya pakai laptop, Pak. Pakai laptop. Coba, saya bantu. Iya, pakai, Pak. Saya bisa share screen? Bisa, Pak. Oke, sebentar ya. Nah, coba silakan share screen, coba. Saya mau tahu kesulitannya di mana. Silakan share screen, ya. Coba. Oke. 7 titik koma 40 titik koma. Nah, coba gini, itu kan 0,23 ya. Coba sudah ganti titiknya dengan koma. Ya, enter. 7 titik koma. Oh, coba gini. Coba dihapus lagi semuanya. Kerjakan di sel yang baru. Kerjakan di sel yang baru. Jangan copy paste ya, jangan copy paste. Kerjakan di yang baru ya. Nah, coba tulis sama dengan tulis binom dis kurung buka. Nah, oke. 7 titik koma betul, 40 titik koma ya 0,23 titik koma 1 belum tutup. Ya, enter. Sebentar. Sebentar. Ini saya curiga ini setting ini salah ya, setting di bukan salah, settingnya nggak sama nih sebentar ya.
7,40. Coba dihapus lagi. Gini. Coba saudara di satu sel pindah ke sel yang lain. Misalnya pindah ke sel K1. Coba. Pindah ke sel K1. Coba tulis 0 titik di sel K1. Di sel K1 ya. Coba tulis 0,7. Coba ketik. Enter. Nah, coba ketik 0,75. 0,75. Oke, nah berarti ini desimalnya menggunakan titik ya. Nah sekarang pilih satu sel yang mana aja bebas, ya. Tulis sama dengan binom dis ya, ya kurung buka 7 titik koma 40 titik koma 0,23 titik koma 1 kurung tutup. Enter. Wah, ini aneh ya, karena bisa seperti itu ya. Kalau kode belakangnya 0 bisa nggak? Kode belakangnya 0.